Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMP dan MTS? Kali ini kita akan belajar matematika di kelas 9, materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada part yang pertama ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Bersama saya, Ria Novaliana. Oke, di sini ada tadi indikator, materi, evaluasi. Nah, kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Oke, indikatornya yang pertama menjelaskan pengertian bilangan berpangkat, bilangan positif, negatif, dan nol. Yang kedua, mengubah bilangan berpangkat positif menjadi bilangan berpangkat negatif atau sebaliknya. Yang ketiga, menjelaskan pengertian bilangan pecahan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat. Sebelumnya kita akan membahas sedikit tentang bilangan rasional. Bilangan rasional ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak boleh 0. Kalau sampai B-nya 0, maka dia jadi tak terdefinisi. Nah, definisi dari bilangan berpangkat. Jika A bilangan rasional dan N adalah bilangan bulat positif, maka perkalian berulang N faktor dari A bentuknya adalah A dikali A dikali A dikali A sampai dikali A, di mana perkalian ini berulang sebanyak N faktor. Maka dapat ditulis menjadi A pangkat N. Contoh, tentukan arti dari pemangkatan bilangan-bilangan berikut. Contoh yang pertama, 9 pangkat 3. Artinya adalah 9 dikali 9 dikali 9. Jadi 9-nya ada 3 kali. Nah, yang contoh kedua, min 15 pangkat 4. Artinya min 15 dikali min 15 dikali min 15 dikali min 15, di mana min 15-nya berulang sebanyak 4 kali. Nah, kita berikutnya akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau sama-sama A, maka perkalian perpangkatan menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi, pangkatnya kita jumlahkan. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ditulis dalam bentuk seperti ini juga bisa, sehingga kita ingin menyederhanakannya menjadi A pangkat M dikurang N. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka kamu bisa mengalihkan perpangkatannya menjadi A pangkat M dikali N atau A pangkat N dikali M, karena sifat komutatif berlaku pada operasi perkalian. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu. Kita akan lihat untuk contoh sifat yang pertama ya. Nah, ini uraian untuk sifat yang pertama. Jika A bilangan rasional, di mana M, N adalah bilangan bulat positif, maka kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, ini asalkan dia sama-sama A, maka menyederhanakannya adalah A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. Ini ada contoh, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5 ditambah 4. Berarti 3 pangkat 9. Contoh lagi, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat negatif 5 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah negatif 5. Maka hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Oke, kita kembali lagi. Oke, yang kedua, kita lihat sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka kita lihat uraian dari sifat yang kedua.
Jika A bilangan rasional dan A tidak boleh sama dengan 0, di mana M dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau perkalian tadi dijumlahkan, maka pembagian dikurang, asal M-nya lebih dari N. Oke, kita lihat ya. Ini ada contohnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2. Bisa ditulis seperti ini, maka menyederhanakannya adalah 5 pangkat 4 dikurang 2. Maka dihasilkan 5 pangkat 2 atau 25. Oke, kita kembali ke sifat yang ketiga, di mana A pangkat M dipangkatkan lagi ke N. Kita lihat penjelasan atau uraiannya. Jika A bilangan rasional dan Mn adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu bisa disederhanakan dengan A pangkat M dikali N atau A pangkat N dikali M. Contohnya, 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, maka 6 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 6 pangkat 6. 3 pangkat negatif 2 dipangkatkan lagi dengan 2, maka menghasilkan 3 pangkat negatif 2 dikali 2, sama dengan 3 pangkat negatif 4. Nah, berikutnya. Oke, ini ada sifat keempat, kelima, dan keenam. Sifat keempat adalah A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Ada juga sifat A per B pangkat N, ini sama juga dengan A pangkat N per B juga pangkat N. Nah, ini ada perpangkatan negatif, A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya supaya menjadi bernilai positif. Maka kita lihat penjelasannya satu persatu untuk sifat yang keempat. Uraiannya, jika N bilangan bulat positif dan A, B bilangan rasional, maka A dikali B pangkat N dapat ditulis A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 3 dikali 4 pangkat 2, kamu dapat menuliskannya 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Bisa langsung kalian cari ya, 9 dikali 16. Nah, ini ada lagi 4 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Bisa ditulis menjadi 4 dikali 3 dipangkatkan dengan 5, karena pangkatnya sama. Berarti dapatnya 12 pangkat 5. Oke, kita balik lagi untuk yang ke sifat kelima, di mana A per B pangkat N. Maka penjelasan atau uraiannya untuk sifat yang kelima, jika A, B bilangan rasional, di mana B tidak boleh 0, dan N bilangan bulat positif, maka A per B pangkat N dapat ditulis menjadi A pangkat N per B pangkat N. Ini ada contohnya, 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Bisa kamu tulis 9 per 3 pangkat 4, karena pangkatnya sama. Nah, di dalam kurung bisa kamu langsung bagi saja, 9 bagi 3 dapat 3 pangkat 4. Ya. Berikutnya kita balik ke sifat ke-6, yaitu perpangkatan negatif supaya jadi positif gimana? A pangkat min N. Ya, kita lihat supaya dia jadi positif, penjelasan atau uraiannya. Sifat ke-6, A bilangan rasional di mana A tidak boleh sama dengan 0 dan N adalah bilangan bulat positif, maka kalau pangkatnya negatif, A pangkat min N, supaya dia jadi positif, dia turun ke bawah. Jadi 1 per A pangkat N. Tapi kalau dia di bawah dia pangkat negatif, seperti ini, 1 per A pangkat min N, maka supaya dia jadi positif, pangkatnya dia naik ke atas, jadi A pangkat N. Ini ada contoh, 8 pangkat negatif 3. Supaya dia jadi positif, maka 1 per 8 pangkat 3. Oke, lanjut. Untuk sifat yang ketujuh, yaitu A bilangan rasional dan A tidak boleh sama dengan 0. Maka A pangkat 0 adalah 1. Contoh, 10 pangkat 0, 1. 125 pangkat 0, 1. X pangkat 0 juga 1. Jadi berapapun, kalau dipangkatkan 0, maka akan menghasilkan 1. Nah, sifat yang ke-8, untuk setiap A bilangan rasional, A pangkat 1 adalah A. Jadi ini adalah identitas operasi perpangkatan.
Jadi 10 pangkat 1, 10. 125 pangkat 1, 125. Berapapun dipangkatkan 1 akan menghasilkan dirinya sendiri. Nah, inilah sifat-sifat. Ada 8 sifatnya. Kita akan melihat contoh soal. Apakah kalian siap? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kalian pilih ada 4 soal ya. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Kamu bisa pilih, misalnya saya pilih nomor 2 dulu lah. Nomor 2 nih, saya pilih. Nah, ada soal bentuk 2A dipangkatkan min 4 dapat dinyatakan dalam pangkat positif. Tadi kan sudah kita bahas kalau A pangkat min N supaya positif jadi 1 per A pangkat N. Nah, ini supaya jadi positif jadi 1 per 2A pangkat 4. Yang tadinya negatif pangkatnya jadi positif. Asalkan dia di atas menjadi turun ke bawah. Jadi kita setuju ya, jawabannya C ya. Coba kita buka. Oke, selamat, kamu benar. Oke, silahkan coba nomor yang lain. Kita balik lagi ke nomor 1 deh. Nih, kita lihat nomor 1. Bentuk bilangan berpangkat yang sesuai dengan perkalian negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 adalah gampang sekali. Kamu tinggal hitung saja negatif 3-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi negatif 3 pangkat 5. Jadi jawabannya kita coba yang B ya. Wow, kita kali ini benar juga. Kita lanjut untuk nomor yang ketiga. Oke, ini ada soalnya. Hasil perpangkatan dari negatif 4A per 5B pangkat 3. Ini artinya sama juga dengan negatif 4A per 5B dikali negatif 4A per 5B dikali negatif 4A per 5B. Jadi ada 3 kali. Negatif kali negatif, positif. Kali negatif lagi, jadi negatif. Jadi berarti AB ini luruh lah, karena hasilnya akan jadi negatif. Nah, sekarang 4 kali 4 kali 4, 64. A-nya pangkat 3. Jadi yang ini benar, yang ini benar juga. Terus 5 kali 5 kali 5, 125. B-nya pangkat 3. Jadi jawabannya kita coba yang C ya. Oke, kita coba. Oke, kita benar lagi. Next, kita lanjut ke nomor keempat. Oke, ini nomor keempat. Bentuk 3 pangkat 5 dikali 27 dibagi 9 pangkat 2 dapat dinyatakan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita rubahlah menjadi bentuk yang sama. 3 pangkat 5, kemudian kita kali dengan 3 pangkat 3. Karena 27 adalah 3 pangkat 3. Dibagi, jadi ini kita kurung. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya, kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, jadi 3 pangkat berapa ini? 2 kali 2, 3 pangkat 4. Kalau dibagi dikurangkan, jadi 3 pangkat 3 dikurang 4. Dapatlah 3 pangkat negatif 1. Jadi kalau dikali nanti 3 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat negatif 1. Maka didapatlah, kalau dikali pangkatnya tinggal dijumlahkan. Jadi dapatlah berapa? 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 berapa? 81. Oke, ini ada referensinya. Terima kasih. Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.